Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Langsung saja, penaklukan kota Mekah ini adalah peristiwa penting bagi umat Islam karena konflik antara umat Islam di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah dapat terselesaikan dengan baik. Nah, pada presentasi kali ini akan menyuguhkan tentang kronologi, penyebab, dan dampak peristiwa tersebut pada kemajuan umat Islam. Nah, kondisi Mekah sebelum adanya penaklukan adalah struktur sosial masyarakat yang sangat kompleks karena kaum Quraisy memiliki kekuasaan yang besar di wilayah Arab, terutama di kota Mekah. Kemudian dari segi ekonomi Mekah ini didasarkan pada perdagangan karena Mekah adalah pusat perdagangan penting di wilayah Jazirah Arab. Kemudian dalam hal agama, penyembahan berhala adalah praktik agama yang umum di kota Mekah dan tradisi-tradisi kuno masih sangat kuat pada masyarakatnya. Ini adalah 3 hal kondisi Mekah sebelum adanya Fathul Makkah. Nah, salah satu alasan terjadinya Fathul Makkah adalah adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Apa sih perjanjian Hudaybiyah ini? Perjanjian Hudaybiyah ini memiliki isi perjanjian yaitu perjanjian damai antara umat Islam Madinah dan kaum Quraisy Mekah. Kemudian terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Bakar. Siapa Bani Bakar? Yaitu Bani Bakar adalah sekutu Quraisy yang melanggar perjanjian dengan menyerang Bani Huja'ah, sekutu Muslim, sehingga ketika terjadi adanya perangan maka otomatis perjanjian Hudaybiyah itu mulai dilanggar, sehingga penyebab penaklukan itu adalah pelanggaran yang menyebabkan pelanggaran utamanya menyebabkan penaklukan kota Mekah. Dan umat Islam tidak bisa mentolerir terjadinya pelanggaran tersebut. Nah, persiapan pasukan Muslim di Madinah sebelum terjadinya Fathul Makkah adalah yang pertama adalah keputusan dari Nabi Muhammad SAW untuk bergerak menuju Mekah setelah adanya pelanggaran perjanjian. Yang kedua, adanya mobilisasi pasukan Muslim dari berbagai suku dan wilayah di kota Madinah. Ketiga adalah strategi militer Nabi adalah memasuki kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Yang keempat adalah jumlah pasukan Muslim berjumlah 10.000 orang. Nah, masuknya pasukan Muslim ke kota Mekah ini ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah karena kaum muslimin masuk ke kota Mekah dari berbagai arah. Yang kedua adalah adanya Khalid bin Walid yang mengamankan salah satu pintu masuk kota. Dan yang ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menghindari pertempuran kecuali jika diserang oleh kafir Quraisy. Nah, kita beralih kepada pembebasan Ka'bah. Nah, yang pertama, masuk Masjidil Haram. Nabi Muhammad memasuki Masjidil Haram dengan penuh hikmat. Yang kedua adalah terjadi penghancuran berhala, yaitu berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang ketiga adalah pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan untuk menandai pembersihan Ka'bah daripada berhala-berhala. Setelah itu adalah Nabi Muhammad memberikan amnesti umum dan perdamaian. Artinya Nabi Muhammad memberikan amnesti kepada penduduk Mekah terkecuali bagi beberapa individu yang melakukan kejahatan yang berat. Sehingga adanya rekonsiliasi, memaafkan dan membangun kembali persatuan dan kesatuan umat Islam di kota Mekah.
Nah, setelah itu Nabi Muhammad melakukan baiat dan penerimaan Islam. Dalam prosesnya, proses baiat itu mengucapkan sumpah setia kepada Nabi Muhammad, sehingga penerimaan Islam sebagai besar penduduk Mekah menerima Islam secara sukarela. Artinya, karena kaum muslimin masuk ke kota Mekah itu tanpa peperangan, maka kaum Mekah pun menerima dengan penuh sukarela. Dan peran tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam berperan penting dalam menyebarkan agama Islam. Dampak penaklukan kota Mekah ini ada 3 poin, yaitu pertama, dampak politik adalah Mekah digabungkan ke dalam wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua adalah dampak agama, kota Mekah menjadi kota spiritual dan kiblat umat Islam. Yang ketiga adalah dampak sosial, sistem kasta dihapuskan dan status kaum lemah ditingkatkan. Artinya ada kesejahteraan sosial yang terjadi di kota Mekah. Nah, pelajaran penting dari penaklukan kota Mekah atau hikmah yang kita dapat ambil yaitu adalah pemaafan. Artinya pentingnya memaafkan itu dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian rekonsiliasi adalah membangun hubungan kembali yang lebih baik, dan ada persatuan yang artinya adalah mempersatukan semua manusia, dan persatuan adalah kunci kekuatan dan kemajuan. Itu saja mungkin pada materi ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.